Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Made Ayuni Agustina dari Prodi Manajemen semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang perkembangan teknologi internet sebagai saluran elektronik distribusi jasa. Latar belakang internet. Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Internet merupakan suatu jaringan komputer yang pertama kali dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969 dan proyek ARPA yang disebut ARPANET. ARPANET kepanjangan dari Advanced Research Project Agency Network yang mendemonstrasikan cara suatu hardware dan software komputer memiliki basis Unix dengan berkomunikasi dalam jarak yang jauh dengan saluran telepon. Perkembangan teknologi informasi saat ini mengalami sebuah transisi di mana jika pada awalnya media masih menggunakan media tradisional atau konvensional seperti koran, kini berkembang dengan adanya internet. Walaupun sudah adanya media internet yang memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan media konvensional, namun media konvensional seperti koran tetap tidak bisa ditinggalkan. Hal tersebut dikarenakan tidak semua lapisan masyarakat terjangkau internet. Perkembangan teknologi informasi juga berpengaruh besar terhadap perkembangan di bidang promosi produk. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan bagi dunia promosi produk, karena kemudian terjadi peningkatan efektivitas jika dibandingkan dengan media konvensional. Aspek utama yang mempengaruhi peningkatan efektivitas promosi produk melalui internet adalah media yang interaktif, bersifat fleksibel, dengan pengertian adanya pertukaran pesan dua arah dan media responsif. Selanjutnya yaitu pengertian saluran distribusi jasa. Distribusi jasa adalah seperangkat lembaga yang melakukan semua kegiatan-kegiatan jasa dari produsen ke tangan konsumen akhir. Distribusi jasa juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menyalurkan jasa dengan cara yang pertama, pelanggan mengunjungi tempat layanan. Pada kelompok ini, lokasi menjadi aspek yang sangat penting karena konsumen harus mendapatkan kemudahan akses dan melihat langsung kondisi perusahaan, misalnya pada jasa retail, lembaga pendidikan, rumah sakit, tukang cukur, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penyedia layanan mengunjungi pelanggannya. Pada kelompok ini, faktor lokasi menjadi kurang penting. Dalam beberapa kasus, penyedia jasa tidak leluasa pergi kepada konsumen, karena penyedia jasa harus didahului panggilan konsumen. Contohnya, perusahaan reparasi lift, perusahaan pembasmi hama, dan perusahaan jasa kebersihan. Yang ketiga yaitu layanan transaksi dilakukan dengan jarak jauh atau melalui teknologi internet. Dalam kasus ini, lokasi tidak relevan. Yang penting adalah sarana komunikasi dan surat menyurat yang efisien. Terkadang, interaksi fisik tertentu dibutuhkan antara penyedia jasa dan konsumen. Misal, mesin ATM. Untuk melakukan transaksi lainnya, nasabah atau konsumen perlu berhubungan dengan account officer atau manajer bank, seperti mengganti kartu ATM. Saluran distribusi jasa mencakup pihak-pihak yang berpartisipasi dalam menyampaikan jasa. Ada 3 partisipan dalam distribusi jasa, yaitu yang pertama, penyedia jasa, merupakan pihak yang menyediakan jasa untuk dapat dinikmati oleh konsumen. Yang kedua, perantara, merupakan pihak yang mengantarkan jasa dari penyedia kepada konsumen. Yang ketiga atau yang terakhir, konsumen. Hasil akhir adalah konsumen yang menggunakan dan merasakan jasa yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu manfaat perkembangan teknologi internet bagi distribusi jasa. Pemanfaatan teknologi secara efektif dapat membawa kepada keberhasilan servis accounter dalam memberikan pelayanan yang terkustomisasi, memperbaiki pelayanan, dan memberikan kesenangan yang spontan kepada konsumen. Perusahaan yang mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi
harus melibatkan konsumen dalam perancangan prosesnya, memuaskan kebutuhan konsumen yang spesifik, dan dilakukan dialog terbuka untuk mengetahui pertimbangan dialog konsumen adalah suatu yang harus dilakukan perusahaan untuk mencegah munculnya aspek negatif dari pemanfaat teknologi tersebut. Pemanfaatan teknologi pada operasi yang sedang berjalan membutuhkan penyesuaian yang menyeluruh pada karyawan, konsumen, dan perusahaan. Berikut terdapat beberapa manfaat perkembangan teknologi internet bagi distribusi jasa. Yang pertama, komunikasi menjadi lebih cepat. Perkembangan internet yang semakin menjadi-jadi membuat komunikasi antar penjual dan pelanggan menjadi sangat mudah dan cepat. Kita juga dapat berkomunikasi dengan orang luar negeri sekalipun dengan biaya yang relevan, murah. Yang kedua yaitu mudahnya belanja di aplikasi internet. Dengan meledaknya penggunaan internet, semakin banyak orang yang tertarik melakukan belanja online. Saat ini, banyak orang yang lebih suka belanja online karena sangat mudah dan efisien. Salah satu keuntungan dari belanja online adalah kita tidak perlu keluar rumah untuk membeli item yang kita butuhkan. Contohnya, aplikasi yang tersedia adalah Gojek, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu mengintegrasi. Perusahaan jasa yang bekerja menggunakan internet mengintegrasikan aktivitas di luar dengan proses bisnis di dalam perusahaan secara online. Sebagai contoh, situs web. Perusahaan tersambung dengan database operasional yang tersimpan pada server web intranet, sehingga pengunjung situs web perusahaan tersebut dalam memperoleh informasi yang lebih detail. Sehingga keuntungan perusahaan dari teknologi internet timbul dari efisiensi dan inovasi proses di dalam dan luar perusahaan. Manfaat internet juga menciptakan beragam layanan baru. Ada 4 inovasi yang menjadi sorotan, yaitu pertama yaitu perkembangan telepon genggam. Yang kedua, penggunaan teknologi pengenal suara yang memungkinkan pelanggan untuk memberikan informasi dan mengajukan permintaan layanan hanya dengan berbicara melalui telepon atau mikrofon. Yang ketiga, penciptaan situs web ataupun berbagai macam media aplikasi untuk pelayanan jasa online. Yang keempat, komersialisasi kartu pintar dengan chip mikro yang dapat menyimpan informasi detail pelanggan dan berfungsi sebagai dompet elektronik yang berisikan uang digital. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif perkembangan teknologi internet bagi distribusi jasa. Dalam perkembangan teknologi internet terdapat beberapa dampak positif dan negatif bagi industri jasa tersebut. Yang pertama, dampak positif. Proses komunikasi lebih mudah, pertukaran data dan informasi lebih cepat, sebagai media mencari informasi, kemudahan transaksi jual beli online. Yang kedua, dampak negatif. Adapun penipuan dalam melakukan transaksi, perjudian, peningkatan kriminalitas. Selanjutnya, unsur-unsur bauran distribusi jasa melalui teknologi internet. Produk dapat dilihat dari jasa-jasa yang ditawarkan oleh situs dan cenderung dibedakan antara produk dan produk lain, serta mempunyai kelebihan di bidang masing-masing. Harga-harga yang dimaksud adalah harga yang ditawarkan oleh pemilik situs terhadap para pemasang iklan, tempat di mana ia menjual jasanya, bukan lagi para pelanggan perseorangan yang singgah. Promosi-promosi mengambil peran penting dalam hal ini. Biaya merupakan faktor utama untuk membuat situs menjadi lebih terkenal. Tempat distribusi berarti dalam hal aliansi kepada provider yang menyediakan jaringan. Semakin banyak provider, maka semakin cepat akses ke pelanggan tercapai. Orang-orang merupakan sumber daya manusia atau SDM yang mengisi konten. Proses-proses pemasaran jasa situs harus berbasis teknologi informasi. Semuanya menggunakan proses teknologi. Layanan-pelayanan pelanggan yang termasuk dalam hal ini adalah kecepatan isi dari situs tersebut diperbarui dan dimuktahirkan. Yaitu kesimpulan. Saluran distribusi jasa merupakan sebuah perangkat yang melakukan semua kegiatan jasa yang mencakup pihak yang berpartisipasi
yakni produsen, perantara, dan konsumen akhir. Dalam perkembangan teknologi, internet yang sekarang kita jalani sangatlah bermanfaat pada saluran distribusi jasa. Perkembangan teknologi internet juga memberikan beberapa dampak-dampak positif maupun negatif yang mempengaruhi bagi saluran distribusi jasa tersebut. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat digunakan. Adapun saran-saran tersebut, yang pertama yaitu lebih menyaring informasi yang masuk, dilihat apakah informasi tersebut sudah akurat ataupun belum. Yang kedua, menggunakan informasi atau data yang diperoleh untuk hal yang berguna dan menguntungkan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.